Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Polres Hulu Sungai Utara, Polda Kalimantan Selatan menggelar panen raya jagung serentak dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional tahun 2025 yang digelar di Desa Pinangkara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kegiatan yang berlangsung Sabtu siang ini dilaksanakan di lahan jagung milik kelompok tani Cinta Tani dengan luas 2 hektar dan menghasilkan sekitar 14 ton jagung manis. Panen raya ini dihadiri oleh Wakapolres Hulu Sungai Utara, Kompol Aris Munandar, perwakilan Bupati Hulu Sungai Utara, unsur TNI, DPRD, dinas terkait hingga masyarakat setempat. Polres Hulu Sungai Utara sangat mendukung penuh program panen raya ini sebagai langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan para petani. Dengan semangat kebersamaan dan sinergi semua pihak, panen raya jagung serentak ini menjadi bukti nyata komitmen Polres Hulu Sungai Utara dalam mendukung swasembada pangan nasional. Dari Tim Humas Polres Hulu Sungai Utara, Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam momentum panen raya jagung serentak yang digelar di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Polres Hulu Sungai Utara, Polda Kalimantan Selatan turut ambil bagian mendukung kelancaran kegiatan ini. Kami berbincang langsung dengan Wakapolres Hulu Sungai Utara, Polda Kalsel, Kompol Aris Munandar, untuk mengetahui lebih lanjut peran mereka dan pandangan terhadap pentingnya sinergi menjaga ketahanan pangan nasional. Selamat pagi Pak Aris. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah untuk Polres Hulu Sungai Utara kami siap mendukung kegiatan ketahanan pangan. Baik. Bagaimana peran Polres Hulu Sungai Utara dalam mendukung kegiatan panen raya jagung serentak ini, Pak? Baik, terima kasih. Bisa saya sampaikan bahwa peran Polres Hulu Sungai Utara dalam kegiatan panen raya kemarin di Desa Pinangkara, Kecamatan Amuntai Tengah, itu kita laksanakan bersama dengan masyarakat, mengajak masyarakat, mahasiswa, Pemda, TNI untuk bersama-sama mendukung kegiatan panen raya. Tujuannya adalah untuk membuat sinergi kata. Sinergi antara kita dengan masyarakat, dengan pemerintah daerah, dengan TNI, mahasiswa, sehingga untuk meningkatkan atau mengajak masyarakat untuk menambah peningkatan penanam jagung di Hulu Sungai Utara. Baik, apa makna kegiatan panen serentak ini bagi ketahanan pangan nasional, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pak? Alhamdulillah, maknanya adalah dengan adanya sinergitas, kita bisa meningkatkan hasil panen di wilayah khususnya Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bisa kita jelaskan bahwa untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai wilayah yang 80% adalah wilayah rawa atau perairan, 20% ada daratan. Namun dengan peran aktif dari kita, dari Polres Hulu Sungai Utara, bersama dengan menggerakkan para Babin Kamtibmas, mengajak masyarakat memanfaatkan lahan-lahan yang ada. Baik lahan yang sudah ada, yaitu lahan ladangnya, kemudian lahan yang kosong-kosong di sekitar rumah atau di belakangnya yang masih bisa ditanamin jagung, kita minta untuk menanam jagung. Sehingga dari hasil per kuartal yang saat ini sampai kegiatan panen raya kuartal ketiga ini ada peningkatan yang signifikan. Baik, bagaimana sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus keamanan di wilayah pertanian, Pak? Terima kasih. Terkait dengan sinergitas, kita bekerjasama dengan tim Satgas, yaitu pertama bekerjasama dengan unsur Dinas Pertanian, memberikan penyuluhan kepada masyarakat kelompok tani, khususnya di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, di mana ada kelompok tani di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara ada 23 kelompok tani. Luas tanam yang saat ini sampai saat ini tanam di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara 99,12 hektar luas tanamnya. Namun untuk binaan Polres Hulu Sungai Utara yang saat ini sekitar 16 hektar, yaitu di lahan milik PT PDL itu 12 hektar, kemudian milik masyarakat di Pulau Damar itu ada 1,5 hektar, dan juga Pulau Damar 2 ada 2,5 hektar.
Jadi total keseluruhan dengan kelompok tani yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara seluas 99,12 hektar. Kemudian dari kelompok tani itu ada penyuluhan dari Dinas Pertanian. Bagaimana cara menanam jagung yang baik. Kemudian didukung juga oleh Dinas Pertanian atau dari Pemda itu terkait dengan bibit unggulnya. Juga ada bantuan juga dari pemerintah daerah, yaitu Dinas Pertanian itu pupuknya juga dibantu. Kemudian sinergitas terkait dengan penanaman juga dibantu oleh dari kita dari pihak TNI, kemudian dari DPRD, dari masyarakat, dari mahasiswa, semua kolaborasi. Sehingga apa yang jadi tujuan swasembada pangan oleh Bapak Presiden kita bisa terwujud, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ini bukti nyata, dari kuartal pertama, memang kita tidak bisa dihasilkan karena pada saat curah hujan tinggi, sehingga gagal panen pada saat kuartal pertama. Namun di saat kuartal kedua, itu jumlah yang bisa kita hasilkan dalam panen tersebut, yaitu sebesar atau sebanyak 76,32 ton. Di kuartal ketiga ini kita mendapatkan hasil 1.256,4 ton. Alhamdulillah ada peningkatan yang signifikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Baik, apa harapan Polres Hulu Sungai Utara ke depan terhadap para petani setelah adanya panen raya ini, Pak? Harapan kami dari Polres Hulu Sungai Utara yang kemarin sudah kita laksanakan rapat koordinasi dengan Bulog, di mana kita juga memfasilitasi penjualan hasil panen tersebut. Pertama, yang dulunya harganya paling tinggi itu cuma 5.000, dengan adanya rakor dengan Bulog kemarin harga per kilonya meningkat menjadi 6.500 langsung dari Bulog yang menjual, yang membelinya. Sehingga kita dari Polres Hulu Sungai Utara, harapan kami adalah bisa meningkatkan kesejahteraan dari petani jagung yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Oleh karena itu, kita selalu bekerjasama, berkolaborasi, baik dengan pemerintah daerah maupun dari Bulog, untuk meningkatkan, pertama adalah meningkatkan luas lahan yang ditanam, yang kedua meningkatkan hasil panennya, kemudian yang ketiga membuat masyarakat kita petani menjadi sejahtera. Baik, terakhir Pak, apa pesan Bapak untuk pemirsa Polri TV? Terima kasih, pesan kami dari Polres Hulu Sungai Utara, mari kita bersinergi dengan masyarakat, dengan elemen yang ada. Pertama untuk meningkatkan dan mendukung swasembada pangan yang sudah dicanangkan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Kemudian yang kedua, terima kasih dari dukungan dari pemerintah daerah, sehingga kita bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk pemirsa, mari kita saksikan, kita dukung redaksi Polri TV ini untuk meningkatkan dan memberikan wawasan kepada masyarakat bagaimana swasembada pangan, bagaimana menjaga Kamtibmas, bagaimana kita kolaborasi antara elemen masyarakat yang ada di wilayah kita, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Baik, terima kasih Kompol Aris Munandar telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi. Terima kasih, salam presisi. Pemirsa, sinergi TNI Polri terus diperkuat di Kabupaten Probolinggo. Pada Senin pagi, Polres Probolinggo, Polda Jawa Timur menggelar apel sinergi bersama Kodim 0820 yang berlangsung di lapangan apel Mapores Probolinggo. Dalam momen ini, Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif didampingi Kasdim Mayor Infanteri Herawadi Kurniawan memberikan penghargaan kepada 55 penerima, mulai dari anggota Polres, TNI, petugas Bea Cukai, hingga pelajar dan masyarakat yang berprestasi. Penghargaan diberikan atas berbagai prestasi, seperti penanganan cepat kecelakaan bus di Lumbang, pengungkapan kasus pembunuhan di Sukapura, hingga pengungkapan kasus peredaran pil Okebaya dengan barang bukti sebanyak 269.000 butir. Kapolres Probolinggo juga berharap penghargaan ini dapat menjadi pemicu motivasi bagi anggota lain untuk terus menunjukkan kinerja terbaik demi keamanan dan ketertiban masyarakat Probolinggo.
Sinergi yang kuat antara TNI, Polri, dan masyarakat menjadi pondasi utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Probolinggo. Pemirsa, pada Senin 29 September 2025, Polri menyelenggarakan Focus Group Discussion atau Forum Dialog Publik di STIK PTIK Lemdiklat Polri Jakarta Selatan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, dan diskusi secara terbuka. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan atau Kontras terkait kinerja Polri dalam upaya penemuan laporan orang hilang. Penyelenggaraan forum dialog publik dengan tema penyampaian pendapat di muka umum, hak dan kewajiban, tindakan anarkitis menjadi tanggung jawab hukum ini membuka ruang diskusi antara Polri dengan masyarakat. Dengan menghadirkan sejumlah narasumber termasuk Dimas Bagus Arya selaku koordinator Kontras, Dimas menyebut forum dialog publik yang digelar oleh Polri ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara langsung kepada Kapolri beserta jajaran sebagai bagian dari proses demokrasi. Pada forum diskusi publik ini, Kontras juga mengapresiasi kinerja kepolisian menjalankan tugas dan fungsinya dalam upaya pengamanan setiap warga negara, memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam penyampaian pendapat di muka umum, dan upaya kepolisian dalam mencari informasi serta keberadaan dari laporan orang hilang. Dari pengaduan yang disampaikan oleh Kontras dan mereka merupakan orang hilang dan terjadi miskomunikasi antara pelapor dan juga terlapor. Itu yang kami juga apresiasi kepada kepolisian bahwa sudah menjalankan tugas fungsinya untuk melakukan upaya-upaya dalam mengamankan setiap orang atau memberikan rasa aman kepada setiap orang dalam upaya-upaya penyampaian pendapat di muka umum dan mencari apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang menyebabkan hilangnya informasi dan juga hilangnya keberadaan seorang. Pada kegiatan forum diskusi publik ini, Dimas Bagus Arya menyampaikan pemaparan terkait aspirasi dan harapan masyarakat termasuk transformasi Polri yang humanis, demokratis, akuntabel, dan transparan. Tugas kita mendorong supaya lahir kepolisian-kepolisian yang humanis, kepolisian-kepolisian yang demokratis, dan kepolisian yang akuntabel serta transparan. Jadi 3 hal itu yang tadi kami sampaikan, ini forum yang sederajat, forum yang mata ketemu mata, dan kami bisa menyampaikan apapun kritik maupun apapun dorongan dan juga masukan dari kami. Terima kasih. Melalui pemaparan yang disampaikan oleh Dimas Bagus Arya dalam forum diskusi publik, Kontras dan masyarakat berharap Polri bisa terus menjadi institusi yang kuat, namun tetap humanis, terbuka terhadap suara dan aspirasi publik, serta senantiasa melindungi dan mengayomi masyarakat sesuai dengan semangat demokrasi. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.